Menceritakan seorang mahasiswa populer bernama Yeojun. Di tahun pertamanya ia bahkan sudah memiliki klub penggemarnya sendiri guys. Namun walaupun begitu ia memiliki masalah pertemanan. Nah sementara itu seorang mahasiswa bernama Sohyun adalah orang yang pekerja keras. Bahkan sulit baginya untuk mendapat waktu beristirahat. Kemudian di tempat lain, mahasiswa bernama Kim Soo Bin adalah seorang mahasiswa yang rajin belajar. Namun walaupun sudah 3 tahun kuliah, ia belum mendapatkan nilai resume sama sekali. Dan hal itu membuatnya sangat frustasi. Drama ini akan menceritakan kehidupan ketiga mahasiswa tersebut guys. Di suatu pagi, Yeojun ini masuk ke kelas dengan membawa 3 gelas minuman yang ia berikan pada temannya Ipul dan Ulis. Walaupun terlihat berteman, namun mereka hanya memanfaatkan kebaikan Yeojun saja. Lalu Yeojun menyapa Sohyun di depannya, namun ia tidak sengaja menumpahkan minumannya. Yeojun pun berusaha meminta maaf, namun Sohyun pergi begitu saja. Di sisi lain, Subin akan masuk ke kelas. Saat membuka pintu, ia bertemu dengan Yeojun dan itulah awal pertemuan mereka. Selanjutnya, Subin membujuk asisten profesor untuk menjadikannya asisten dosen agar ia dapat melakukan penelitian. Namun rupanya pekerjaan itu sudah diambil oleh Yeojun dan dengan terpaksa Subin harus membujuk Yeojun untuk menyerahkan posisinya. Nah, singkatnya orientasi mahasiswa baru pun diadakan. Sebagai senior, Sohyun dan Subin bertugas membimbing para mahasiswa baru. Nah, di malam harinya diadakanlah acara penampilan bakat dan semua mahasiswa terlihat menikmatinya. Tapi Subin hanya memikirkan bagaimana cara membujuk Yeojun menyerahkan posisinya. Di tengah acara, Yeojun didatangi temannya yang sedang mabuk. Pria itu menuduh Yeojun mendekati wanita incarannya. Yap, terjadilah percekcokan dan Subin berusaha mencegahnya. Tak lama, Sohyun pun datang dan melerai mereka. 선배님들, 카페인 중이에요. 아, 진짜. Oke, berikutnya Subin mengobati luka Yeojun. Yeojun bertanya mengapa Subin selalu meliriknya. Subin kemudian mengungkapkan bahwa ia ingin agar Yeojun menyerahkan posisinya sebagai asisten dosen. Yeojun pun diam dan berkata akan memikirkannya asalkan mereka dapat menjadi teman. Keesokan harinya, semua mahasiswa menikmati masa orientasi mereka. Yeojun mengajak Subin melakukan terjun bebas. Awalnya Subin menolak karena takut ketinggian. Tapi Yeojun terus membujuknya dengan berkata akan menyerahkan posisinya dan akhirnya mereka pun melakukan terjun bebas bersama. Selanjutnya Yeojun ini terlihat sedang menyapa Sohyun. Yeojun merasa bahwa Sohyun sangat berbeda dari semua orang yang pernah ia temui. Rupanya Sohyun tinggal berdua bersama dengan adiknya yaitu Irfan. Sohyun juga menafkahi keluarganya di desa dan sekaligus menyekolahkan adiknya. Itulah yang membuatnya harus bekerja keras sembari kuliah. Lalu Subin mendatangi Yeojun dan memarahinya karena Yeojun belum menyerahkan posisinya. Yeojun kemudian berkata bahwa ia lupa dan akan menyerahkan posisinya saat itu juga. Setelah menyerahkan posisinya, Yeojun dan Subin pun pulang bersama. Dalam hujan yang lebat, mereka terlihat semakin dekat. Di sisi lain, Sohyun pulang ke rumah dan menemui adiknya. Setelah ayahnya meninggoy, ia dan adiknya hidup sangat sederhana. Sohyun bertekad untuk menghidupi keluarganya dan melindungi Irfan sang adik. Di keesokan harinya, Subin menemukan teman kuliahnya bernama Yongran tertidur di lantai kamarnya. Lalu di kelas, Yeojun berusaha mendekati Sohyun. Ia ingin meminta maaf dengan memberikan Sohyun segelas kopi. Namun Sohyun menolaknya. Saat jam terakhir, dosen memberikan tugas untuk membuat proyek berkelompok dengan tema bebas. Pada akhirnya, Yeojun masuk ke tim Sohyun disusul Ipul dan Ulis. Lalu, Sohyun mengajak Subin karena membutuhkan orang yang bisa dipercaya. Nah, selanjutnya mereka pun berkumpul. Mereka setuju menunjukkan Subin sebagai ketua kelompok. Di perjalanan pulang, Yeojun ditelepon ibunya. Yeojun diminta pulang ke rumah untuk menemui paman dan bibinya. Tidak seperti seorang ibu pada umumnya, ibu Yeojun membenci Yeojun dan menganggap Yeojun anak tidak berguna karena tidak sehebat kakaknya yang bernama Junwan. Di esok harinya, Sohyun dan yang lain berkumpul untuk mengerjakan tugas. Namun Ipul dan Ulis tidak kunjung datang ke sana. Dan akhirnya hanya mereka bertiga yang mengerjakan tugas tersebut. Saat akan pulang, Ipul dan Ulis datang dalam kondisi mabuk. Ipul tidak terima dengan perkataan Sohyun dan ingin memukulnya. Karena berusaha melerai, Ipul pun mendorong Yeojun.
Sesaat Hyojun teringat dengan keluarganya yang membuat ia gelisah dan ketakutan. Dan pertikaian itu berhenti setelah Hyojun berteriak sangat keras. 어려운데. 노력할게. 뭐부터 할까? Setelah itu, Subin mengobati Sohyun. Subin berkata Hyojun tidak seperti biasanya setelah kejadian itu. Ia menjadi sangat sensitif. Di sisi lain guys, Hyojun menyendiri merenungi kejadian tadi. Tiba-tiba ia didatangi oleh kakaknya, Junwan. Sepertinya Hyojun tidak menyukai kakaknya. Hyojun pun dipaksa pulang ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah, Hyojun bertemu dengan paman dan bibinya. Saat itu, keluarga Hyojun terlihat sangat harmonis. Namun, setelah pertemuan berakhir, Hyojun mendapat serangan fisik dari kedua orang tuanya, guys. Ibunya berkata ia menyesal melahirkan Hyojun. Mak gawat nih. Ucapan itu sangat melukai perasaan Hyojun. Tentulah ya kan. Dengan luka yang dalam, Hyojun pun pergi meninggalkan kediaman orang tuanya. Hyojun bahkan menelpon Sohyun dan berkata ingin mengakhiri hidupnya. Wow, gawat. Mendengar itu, Sohyun pun menghubungi Subin untuk menenangkan Hyojun. Saat bertemu, Subin mendapati Hyojun sedang mabuk. Sambil menangis, Hyojun berkata ia tidak bisa menceritakan beban yang ada di pundaknya. Tiba-tiba Hyojun tak sadarkan diri dan mereka pun mengantarkan Hyojun pulang ke rumahnya. Saat terbangun, Hyojun menyadari rumahnya telah dirusak oleh seseorang guys. Karena kejadian kemarin, Hyojun pun menelpon Subin dan mengajaknya bertemu. Setelah bertemu, Hyojun bertanya apa yang terjadi tempo hari. Hyojun pun menyadari bahwa Subin dan Sohyun telah membantunya. Ia pun mengajak Subin pergi melihat sunset untuk mengucapkan terima kasih. Di sana, Subin bercerita orang yang ia suka ternyata adalah temannya sedari kecil bernama Changki. Hyojun pun menyarankan agar Subin mengutarakan perasaannya saja. Namun Subin terlalu takut guys untuk melakukannya. 왜 그래야 되는데? 내가 내 집에 가는데 왜 형 허락을 맡아야 되냐고. Nah, kemudian di akhir pekan, Subin meminta Hyojun untuk menemaninya mengubah penampilannya agar Changki jatuh hati kepadanya. Di hari itu, mereka pun menghabiskan waktu seharian penuh bersama. Saat menikmati indahnya malam, Hyojun menyadari bahwa Changki tinggal tidak jauh dari rumahnya. Hyojun bahkan menyadari bahwa esok Changki akan bertemu dengan pacarnya. Entah mengapa, Hyojun menyuruh Subin mengutarakan perasaannya pada Changki esok hari. Nah, esok harinya saat Subin berada di rumah Changki, seseorang datang juga ke sana guys. Ternyata yang datang adalah mantan pacarnya Changki. Saat akan pergi, Subin malah bertemu dengan Changki. Lalu dengan hati yang patah, Subin pun meninggalkan mereka berdua. Saat kecil, orang tua Subin bercerai karena suatu alasan. Subin tidak tahu harus ikut dengan siapa. Saat itu, Changki kecil datang dan memberikan sebuah gelang untuk menghiburnya. Semenjak itulah guys, mereka berteman sampai saat ini. Subin yang perasaannya terluka pergi menemui Hyojun. Hyojun sudah menduga bahwa Subin akan terluka. Hyojun berpikir dengan mengetahui sifatnya Changki, maka akan membuat Subin menjauhinya dan membencinya. Namun, Subin malah merasa terluka. Karena merasa bersalah, Hyojun pun membohongi Changki dengan berkata bahwa ia dan Subin sudah berpacaran. Yap, semenjak itu Subin mulai menjauhi Changki. Tapi suatu ketika Changki datang menemui Subin dan berkata bahwa Hyojun membujuknya untuk mengungkapkan perasaan kepada mantan pacarnya. Mendengar itu, Subin pun menemui Hyojun. Subin sangat kecewa kepada Hyojun. Hyojun yang merasa bersalah pun meminta saran kepada Sohyun bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan Subin. Sohyun menasehati agar Hyojun berterus terang dengan perasaannya dan jangan dilebih-lebihkan. Mendengar itu, Hyojun pun berlari ke asrama wanita. Sesampainya di sana ya kan, Hyojun memanggil Subin dengan sangat keras. Subin pun membawa Hyojun ke tempat yang sepi. Setelah itu, Hyojun pun mengutarakan isi hatinya bahwa sebenarnya ia menyukai Subin. Hyojun juga meminta maaf atas perilakunya. Mendengar perkataan tulus itu ya kan guys, Subin pun memaafkan Hyojun. Namun, ia belum bisa membalas perasaan cintanya. Nah, di lain sisi, Sohyun selalu mencari pekerjaan yang menyediakan tempat makan dan tidur karena adiknya ingin menjadi polisi dan membutuhkan banyak biaya. Sohyun tidak memperhatikan kesehatannya dan saat bekerja ia terjatuh dan tidak sadarkan diri.
Setelah mendapat kabar, Yeojun langsung menjenguk Sohyun di rumah sakit. Yeojun juga sudah membayar tagihan rumah sakit dan membuat Sohyun merasa berhutang budi. Ditambah lagi, Yeojun juga memberikan arlojinya pada Irfan karena Irfan terlihat menyukainya. 선배와 오랜 친구지만 선배와 약속은 매번 잊어버리는. Setelah itu guys, Sohyun mendatangi Yeojun untuk meminta maaf karena ia tidak bisa melunasi hutangnya dalam waktu dekat. Yeojun tidak mengharapkan balasan, ia hanya berharap agar Sohyun bersikap sedikit hangat kepadanya. Nah, di esok harinya, Yeojun meminta berkas penjualan perusahaan kepada kakaknya. Yeojun terpaksa melakukannya atas permintaan Sohyun. Singkat cerita, Changki tiba-tiba menemui Yeojun untuk berbicara. Changki belum merestui hubungan Yeojun dengan Subin, dan karena itu ia meminta Yeojun untuk menjadi temannya saja. Tentu saja ya kan guys, Yeojun menolak tawaran itu. Orang-orang yang melihat mereka pun penasaran siapa wanita yang mereka perebutkan. Karena menjadi bahan perbincangan, Subin pun teringat dengan trauma masa kecilnya. Ia takut menjadi bahan percakapan karena membuatnya merasa gelisah. Karena tidak bisa menghubungi Subin, Yeojun pun mencarinya. Dan saat bertemu, Yeojun mendapati Subin menangis seorang diri. Subin berkata tak seharusnya ia bertemu dengan Yeojun karena semenjak mereka berteman, Subin banyak mendapat masalah. Mendengar perkataan itu, Yeojun menyadari bahwa ia tidak seharusnya mempunyai seorang teman. Malam harinya, Sohyun sedang dimarahi oleh kepala kantin karena membuat kekacauan dan ia juga baru dipecat dari pekerjaannya. Melihat Sohyun yang menangis, Yeojun pun merasa tak semua orang memiliki sesuatu yang ia punya. Yeojun membutuhkan kasih sayang, namun bagi Sohyun yang ia butuhkan adalah uang untuk menghidupi keluarganya. Berikutnya terjadi perpecahan di grup belajar mereka karena masalah kemarin. Yeojun pun kembali ke teman-temannya yang lama dan meninggalkan Sohyun dan Subin. Esoknya guys, sebuah video viral mengenai kepala kantin yang bersekongkol untuk memecat Sohyun. Rupanya Yeojun lah yang merekam video itu. Lalu pihak kantin meminta maaf dan Sohyun dapat kembali bekerja karena kepala kantin sudah dipecat. Sementara itu, Yongran yang selalu mengkhawatirkan Sohyun rupanya sudah lama jatuh cinta padanya. Baginya, Sohyun adalah pria yang hebat dan karena itulah ia menyukainya. Di sisi lain, Subin merenungkan ucapannya pada Yeojun. Ia merasa bersalah telah menyalahkan Yeojun yang memberitahu hubungan mereka di publik. Subin bertekad menebus kesalahannya. Keesokan harinya, Subin memberikan sebuah bunga pada Yeojun dan akhirnya mereka pun berbaikan. Setelah itu, Subin diganggu oleh Ipul dan kawan-kawan guys. Mereka meminta hasil materi yang mereka kerjakan. Karena trauma masa kecilnya, Subin pun merasa sangat gelisah. Untungnya Yeojun datang dan mengatakan bahwa ia keluar dari grup Ipul. Lalu Yeojun mengajak Subin mengatasi trauma dengan mengunjungi tempat di mana ia dibully pada waktu kecil. Hal itu sangat sulit bagi Subin. Namun ya kan, karena dorongan Yeojun, akhirnya Subin bisa berdamai dengan dirinya. Nah, singkat cerita, kelompok Subin sukses mempresentasikannya hasil tugas mereka. Ipul mencoba mengkambing hitamkan Subin agar ia juga mendapatkan nilai. Tapi Subin berhasil menjawab pertanyaannya dan membuat dosen merasa puas. Akhirnya hanya Subin, Yeojun, dan Sohyun yang mendapatkan nilai guys. Setelah itu, mereka menjadi sangat dekat. Subin mengajak mereka berpesta, namun Sohyun harus pergi untuk bekerja. Malamnya, Yeojun dan Subin menghabiskan waktu berduaan dengan meminum sekaleng bir yang membuat Subin menjadi mabuk. Subin berkata ketika Yeojun sedang murung, matanya menumpahkan banyak kesedihan. Dalam perjalanan pulang, Subin terus bersikap manis kepada Yeojun. Yeojun meminta Subin berhenti melakukan itu karena ia takut akan melukai perasaan Subin. Yeojun tidak suka melihat orang yang ia sukai menangis. Karena Subin tetap kekeh, Yeojun pun berkata jika sudah memulai maka ia tidak akan mundur. Kemudian mereka pun berciuman guys. Setelah kejadian itu ya kan, Subin merasa malu untuk bertemu dengan Yeojun. Canggung gitulah ya. Berikutnya, festival musim semi pun diadakan. Ketika bertemu dengan
dengan Yeojun, Subin mencoba untuk tetap tenang. Namun akhirnya ia mengakui perasaannya dan takut cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi Yeojun langsung memeluknya, menandakan Yeojun juga menyukai Subin. Bertepatan di hari itu, Sohyun sedang berulang tahun guys. Yeojun mengajak Sohyun ke asrama untuk membuat kejutan. Subin juga mengajak Miran untuk merayakannya. Minju sangat senang melihat Sohyun berada di kamarnya. Saat berpesta, mereka bermain botol kejujuran guys. Terungkaplah bahwa Yeojun dan Subin sudah berpacaran. Beberapa hari kemudian, Changki menemui Subin untuk mengungkapkan perasaannya. Tetapi Subin menolak dan meminta maaf karena ia sudah mencintai orang lain. Malamnya, Yeojun dan Subin membantu asisten profesor untuk berjualan. Di tengah itu, Ipul dan teman-temannya sedang merencanakan sesuatu. Lalu mereka menemui Subin dan membawanya secara paksa ke kedai mereka. Di depan banyak orang, Ipul mengatakan bahwa Subin dan Yeojun berpacaran. Subin pun dilempari banyak pertanyaan dari penggemar Yeojun guys. Melihat pacarnya dipermalukan, Yeojun pun datang melindungi Subin. Yeojun menuduh mereka melakukan itu untuk mendapatkan uang dan ia pun melemparkan sejumlah uang kepada Ipul. Karena tidak terima, Ulis pun menghajar Yeojun guys. Namun Yeojun tidak takut, ia menyuruh Ulis untuk terus memukulnya. Pada akhirnya, Yeojun membawa Subin pergi dari kerumunan. 손으로서 책임은 다했습니다만 남수현의 독단적인 판단으로 Setelah mengetahui temannya dipukuli, Sohyun langsung menemui Ipul dan memukulnya dengan keras. Di sisi lain, Yeojun mengatakan kepada Kim Subin bahwa selama ini ia terus bersandiwara, berpura-pura ceria di depan semua orang dan sangat menderita selama ini. Subin hanya bisa terdiam mendengar perkataan itu. Esok harinya, Subin mendengar Yeojun sedang sakit. Subin bergegas membeli obat dan menemui Yeojun. Setelah melihat Subin, Yeojun pun merasa baikan dan mereka pun menghabiskan waktu berduaan bersama. Di sisi lain, Minju memberanikan diri menyatakan perasaannya kepada Sohyun. Namun Sohyun menolak. Minju sangat patah hati mendengar penolakan itu guys. Besoknya Sohyun dan Yongran berduaan di taman. Yongran bertanya apakah Sohyun sedang menyukai seseorang. Sohyun berkata ia sulit untuk menjalin hubungan karena ia tidak punya waktu. Tapi suatu saat ia ingin menghabiskan waktu dengan wanita yang ia suka, yaitu Yongran. Mendengar itu ya kan, Yongran menjadi tersentuh guys. Namun ia juga kasihan dengan Minju temannya. Kemudian Sohyun ditelepon oleh adiknya yang berkata ibu mereka sedang sakit keras dan harus segera dioperasi. Sohyun merasa dilema karena operasi itu membutuhkan banyak biaya. Sohyun pun memutuskan berhenti kuliah untuk mendapatkan lebih banyak waktu bekerja. Suatu ketika Irfan datang menemui kakaknya. Irfan kaget, ternyata selama ini kakaknya tidur di gudang. Ia kecewa dengan dirinya karena hanya duduk belajar sementara kakaknya membanting tulang mencukupi kebutuhannya. Saat pergi, Yeojun menghentikan Irfan dan akhirnya Yeojun membantu memberikan uang operasi ibu Sohyun. Sohyun sangat berterima kasih. Ia ingin membalas budi setiap orang yang datang membantunya dan Sohyun pun tertidur di pinggir sungai. Sohyun memimpikan ayahnya sudah lama meninggal guys. Ia meminta maaf karena tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Sohyun juga sangat rindu dengan sosok sang ayah. 0366-7883. 제 번호 외우셨죠? Malamnya saat pergi berkencan, Yeojun menemukan buku catatan dan Sohyun yang tak sengaja ia bawa. Yeojun menyadari bahwa Sohyun sudah tidak punya tempat untuk tidur karena masa kerjanya sudah berakhir. Yeojun pun mengajak Sohyun untuk tinggal di rumahnya. Setelah tinggal bersama, Yeojun memberikan Sohyun makan dari jamur yang mahal. Namun setelah memakannya, perut Sohyun langsung mual guys. Akhirnya mereka terlihat semakin akrab seperti abang dan adik. Berikutnya, dosen mengajak mahasiswanya liburan bersama. Namun yang datang hanya Yeojun dan teman-temannya.
dan mereka pun menikmati liburan mereka bersama. Di tengah kebahagiaan itu, ingatan Yeojun mengenai masa lalunya muncul kembali sobat. Terungkaplah bahwa selama ini Junwan selalu melindungi Yeojun dengan menuruti semua perkataan orang tua mereka. Junwan mengorbankan kebebasannya agar adiknya bisa bebas tidak dikekang oleh orang tua mereka. Setelah tahu dengan masa lalunya, Yeojun langsung menemui sang kakak. Ia sangat marah karena selama ini kakaknya hanya diam dan membuat ia membenci kakaknya. Dan dari sanalah hubungan kakak adik ini mulai berubah. Saat berjalan di taman, Ulis datang meminta bantuan Subin. Ulis mengajak Subin ke sebuah ruangan dan mulai merekam Subin. Video itu disiarkan secara langsung dengan tagline pelecehan seksual. Rupanya Ulis ingin menjebak Subin. Melihat video itu, Yeojun langsung datang ke sana hendak memukul Ulis, namun tidak jadi karena teringat masa lalunya. Ulis pun mukul Yeojun, tapi tak lama Yongran pun datang menolongnya. Lalu kemudian polisi datang untuk menangkap si Ulis. 남수연, 무슨 일 있어? Selanjutnya Subin mengobati Yeojun. Subin merasa bersalah karena mau mengikuti Ulis. Yeojun berkata ia tidak menyangka orang yang ia kenal selama bertahun-tahun tega melakukan kejahatan. Yeojun sangat peduli dengan keselamatan Subin. Keesokan harinya, ayah Yeojun mengetahui video anaknya viral. Ia menjadi marah dan menyuruh ajudannya untuk menjemput Yeojun. Dengan terpaksa, Yeojun pulang ke rumah ayahnya. Dan karena trauma masa lalunya, ia tidak berkutik di hadapan sang ayah. Di lain sisi, Junwan yang tahu adiknya pulang ke rumah langsung bergegas menyelamatkan adiknya. Di sana ia mendapati Yeojun akan dipukul. Kakak kemudian mengeluarkan Yeojun dari ruangan dan lalu menghadapi sang ayah. Kakaknya memperingati ayah untuk berhenti mengusik Yeojun. Setelah kejadian itu, Yeojun dan kakaknya saling mengutarakan isi hati mereka. Rupanya sang kakak juga menderita melihat adiknya selalu mendapat siksaan. Itulah yang membuat keluarga itu mendalami luka yang sangat mendalam. Tak lama, kejahatan ayah Yeojun yang merupakan seorang CEO perusahaan besar terungkap di media massa. Semua orang di dekatnya sudah pergi meninggalkannya, termasuk ibu Yeojun yang pergi membawa semua harta mereka. Kemudian dalam keadaan mabuk, sang ayah mendatangi Yeojun. Di sana ia mengacau dan hendak memukul Yeojun. Namun Yeojun mulai berani menghadapi sang ayah. Yeojun berkata anak yang dulu ketakutan karena dipukul sekarang sudah tiada. Ayah terdiam seketika mendengar itu guys. Lalu sang ayah menemui sang kakak untuk mengajaknya kembali ke rumah, memulai keluarga yang harmonis. Tapi sang kakak menolak. Ia berkata sekarang ayahnya hanya sebatang kara, tak punya siapa-siapa. Seharusnya sang kakak mengatakan itu dari dulu. Tak lama ayah Yeojun ditangkap oleh kepolisian. Di lain sisi guys, Changki dan Yongran sudah menyerah untuk memperjuangkan cinta mereka. Mereka saling menyemangati dan saling mengobati luka cinta sepihak yang mereka rasakan. Subin dan Yeojun juga semakin bahagia karena sudah tidak ada yang mereka sembunyikan. Ulis juga sudah tobat dan meminta maaf kepada orang yang ia jahati. Nah, singkat cerita, dosen kembali membuat tugas kelompok. Dan pada akhirnya, Yeojun dan teman-temannya menjadi teman yang sangat dekat. Mereka menjalankan tugas dengan senang hati dan saling bahu-membahu. Yap, drama pun ditutup dengan 3 orang sahabat yang saling melengkapi dan akan terus bersama. Oke guys, sampai di situ cerita drama ini pun selesai. Cerita berlatar tahun 1999 di Provinsi Heilongjiang, Cina, dengan adegan sebuah truk yang berisi batu bara. Truk itu sedang menurunkan muatannya di pabrik. Saat sedang memproses bongkahan batu bara tersebut, seorang karyawan menemukan potongan tangan manusia. Di tempat lain tampak seorang pria bernama Zhang Zili yang merupakan seorang detektif kepolisian. Ia sedang berusaha mencegah istrinya untuk pergi meninggalkannya. Ternyata ia dan istrinya telah bercerai. Kembali ke pabrik batu bara, setelah ditemukannya potongan tangan di sana, pihak kepolisian pun langsung turun untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Dan ternyata tidak hanya potongan tangan saja yang ditemukan.
Tetapi ditemukan juga potongan tubuh lainnya di semua perusahaan batubara yang ada meliputi area seluas 100 km. Zhang Zili yang baru saja ditinggalkan istrinya harus menyelidiki kasus ini, dan akhirnya mereka berhasil menemukan identitas korban. Korban tersebut bernama Zichun, seorang operator batubara. Polisi lalu pergi menemui istri korban yang bekerja di toko laundry untuk dimintai keterangan. Detektif Zhang Zili juga menemui rekan kerja korban untuk dimintai keterangan. Polisi berhasil mendapatkan informasi tentang seorang pria yang melakukan banyak pengiriman batubara ke pabrik TKP pada sekitaran waktu pembunuhan. Polisi menduga pria ini dibantu oleh adiknya karena tidak mungkin ia bisa menyebarkan potongan tubuh-tubuh itu dalam waktu yang singkat. Lebih mencurigakan lagi, ternyata pria itu juga telah berhenti bekerja semenjak ditemukannya potongan tubuh tersebut. Lalu detektif Zhang Zili dan polisi lainnya mencari pria itu dan adiknya ke sebuah salon. Di sana pria itu berusaha melarikan diri. Tetapi detektif Zhang Zili berusaha mengikat kedua tangan tersangka dengan borgol. Saat sedang diinterogasi, polisi mengambil jaket tersangka dan mendapati sebuah pistol. Malangnya pistol itu terjatuh dan tersangka mengambilnya, lalu menembak mati dua polisi itu. Sontak Zhang Zili kaget dan langsung menembak tersangka tersebut, sehingga kedua tersangka langsung terkapar. Kejadian ini membuat penyelidikan lebih lanjut akan kasus potongan tubuh itu dihentikan. Cerita pun berlanjut ke tahun 2004. 5 tahun kemudian, Zhang Zili yang sedang mabuk di tepi jalan dihampiri oleh seorang pria. Pria itu menanyakan apakah ia baik-baik saja. Zhang Zili yang mabuk lalu menampar pria itu. Kemudian, pria itu pergi dengan menukar sepeda motornya dengan sepeda motor Zhang Zili yang lebih bagus. Setelah kejadian yang menewaskan rekan kerjanya, memang Zhang Zili tampak hidup dalam kesedihan. Ia juga ternyata telah keluar dari kepolisian dan sekarang bekerja sebagai keamanan di sebuah pabrik. Bosnya memarahinya karena ia sering mabuk dan telat masuk kerja. Lalu bosnya menyuruh Zhang Zili untuk menikah lagi karena ia harus memperbaiki hidupnya yang berantakan. Saat berada di luar, Zhang Zili melihat temannya waktu di kepolisian yaitu Detektif Wang di sebuah mobil. Ia pun menghampirinya. Detektif Wang kini telah diangkat untuk menangani kasus skala besar. Detektif Wang lalu membahas 2 buah kasus pembunuhan yang baru saja terjadi. Karena penasaran, Zhang Zili pun ikut dalam obrolan mereka. Kedua korban merupakan seorang bekas pekerja pabrik dan didapati bahwa kedua korban pernah mengencani seorang wanita yang sama. Detektif Wang menceritakan bahwa wanita itu merupakan janda dari Zichun, operator batubara yang tewas 5 tahun lalu dan ditemukan potongan tubuhnya. Wanita itu bernama Wu Zichen. Wu Zichen masih bekerja di toko laundry. Anehnya semua pria yang pernah berhubungan dengan Wu Zichen semuanya meninggal. Zhang Zili yang penasaran mencoba untuk mencari info dengan mendatangi Wu Zichen di tempatnya bekerja. Biar bagaimanapun, ia masih menyimpan jiwa polisi dalam dirinya. Malam harinya, Zhang Zili juga mengikuti Wu Zichen saat hendak pulang ke rumah. Detektif Wang mencari info dengan mewawancarai orang-orang di sekitar kediaman korban. Detektif Wang bertanya bagaimana hubungan Wu Zichen dengan pemilik laundry tempatnya bekerja yang bernama Mingrong. Zhang Zili yang masih mencoba menjadi detektif mengunjungi kembali laundry tempat Wu Zichen bekerja. Saat ditanyai oleh Zhang Zili, Mingrong pemilik laundry mengatakan ia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Wu Zichen. Ia hanya kasihan kepadanya karena Wu Zichen memiliki hidup yang menyedihkan. Mingrong menjelaskan pada tahun 1999, Wu Zichen pernah merusak jaket seorang pria dan pria itu diminta ganti rugi sebesar 28.000 yuan. Karena tidak sanggup membayar, pria itu mengganggu Wu Zichen selama seminggu. Namun setelah itu, pria itu tidak pernah kembali lagi. Ternyata Wu Zichen menyadari bahwa Zhang Zili mengikutinya. Wu Zichen menyodorkan sebuah kertas bertuliskan "Jangan mengikutiku", lalu Zhang Zili pun pergi. Malam harinya Zhang Zili masih saja mengikuti Wu Zichen saat ia akan pulang ke rumah. Saat akan mengikuti Wu Zichen,
Zhang Zili mendapati sebuah jejak kaki di atas salju yang sepertinya jejak kaki itu tidak jauh dari tempat Wu Zichen berada. Adegan berlalu di sebuah truk. Di dalam truk terlihat Mingrong sedang berduaan dengan seorang wanita. Ternyata wanita ini adalah seorang pekerja prostitusi yang disuruh oleh detektif Wang untuk berhubungan dengan Mingrong. Ia hanya disuruh untuk mencoba gaun. Jelas bahwa Mingrong punya hasrat yang menyimpang kepada lawan jenis. Cerita berlanjut. Di laundry terlihat Wu Zichen tengah diraba-raba oleh Mingrong. Lalu tiba-tiba Zhang Zili pun datang untuk mengambil bajunya. Setelah sadar bahwa tangan Wu Zichen terluka, Zhang Zili langsung pergi tanpa mengambil laundryannya. Malam harinya, Zhang Zili datang lagi dengan membawa obat untuk tangan Wu Zichen. Lalu datang seorang pria yang banyak bicara ingin menyetrika bajunya, namun langsung diusir oleh Zhang Zili. Hal itu membuat Wu Zichen sedikit tersenyum karena Zhang Zili peduli padanya. Dalam perjalanan pulang, Wu Zichen ditemani oleh Zhang Zili. Dan Zhang Zili mengajaknya berkencan ke tempat skating. Saat mereka berpisah, ternyata dari belakang muncul detektif Wang yang mengatakan ia menyesal memberikan info tentang kasus pembunuhan itu. Karena Zhang Zili akhirnya mencoba untuk menyelidiki kasus itu, padahal ia bukanlah seorang polisi lagi. Terlebih lagi, seorang duda yang merindukan kasih sayang seorang wanita. Tiba waktunya Zhang Zili berkencan dengan Wu Zichen di tempat permainan skating. Dan detektif Wang memata-matai mereka dari jauh. Setelah lama menikmati permainan skate, Wu Zichen mengarahkan rutenya membawa Zhang Zili ke tempat yang sepi. Zhang Zili langsung menangkap Wu Zichen hingga mereka terjatuh. Lalu Zhang Zili mencium Wu Zichen. Tetapi kegiatan mereka terganggu oleh pemilik sepatu skating yang meneriaki mereka. Saat perjalanan pulang, di dalam mobil Zhang Zili masih saja mencoba untuk mencumbu Wu Zichen. Lalu mereka pun pergi menonton bioskop. Di sini tampak mereka berdua telah saling menyukai satu sama lain. Ternyata ada seorang pria yang selalu mengikuti Wu Zichen dan Zhang Zili, dan detektif Wang sudah menyadari itu sejak lama. Saat turun dari truknya, detektif Wang menghentikan pria itu. Tampak ia membawa sepatu skating di lehernya. Detektif Wang menduga pria tersebut merupakan tersangka pembunuhan yang ia cari-cari. Ia pun lantas memborgol pria tersebut. Namun saat detektif Wang menelpon kepolisian, pria tersebut berbalik arah dan langsung menikam detektif Wang dengan sepatu skatingnya. Detektif Wang pun tewas di tangan pria itu. Setelah mendapat kabar detektif Wang meninggal, Zhang Zili tampak terpukul. Dan naasnya lagi, tubuh detektif Wang tidak berhasil ditemukan. Zhang Zili pun bertekad mencari pembunuhnya. Ia mendapati sebuah petunjuk milik mendiang detektif Wang, yaitu nomor plat mobil. Zhang Zili mendapati itu merupakan nomor plat mobil bus. Saat berada di bus itu, ia tidak menemukan apa-apa. Setelah turun dari bus, Zhang Zili pergi ke sebuah tempat makan. Secara kebetulan, di sana ia baru menyadari bahwa ada seorang pria aneh membawa sepatu skating yang sama-sama turun dari bus bersamanya. Zhang Zili seolah ingat bahwa detektif Wang selalu memata-matai dirinya di tempat bermain skating. Lalu ia membuntuti pria misterius tersebut ke sebuah diskotik, hingga pria itu pergi keluar diskotik lewat jalan belakang, dan Zhang Zili melihat ia masuk ke truk pengantar es balok. Zhang Zili terus membuntuti pria misterius yang kini sedang mengendarai truk es tersebut sampai ke tujuannya. Ternyata, itu merupakan tempat persimpangan jalur kereta api batubara yang dekat dengan jalur penimbangan. Pria itu menjatuhkan isi dari karung yang dibawanya, yang ternyata merupakan potongan tubuh manusia. Tentunya itu adalah potongan tubuh detektif Wang. Pria itu menjatuhkan ke dalam kereta api yang lewat di bawahnya, sehingga potongan tubuh itu dapat menyebar ke segala penjuru. Mengetahui hal itu, Zhang Zili tampak merenung, menyadari bahwa begitu cara pelaku menyebar potongan tubuh tersebut. Dan ternyata dulu ia dan rekan polisinya telah menangkap pelaku yang salah, sebab pelaku yang asli kini berada di hadapannya. Pria misterius itu lalu menuju ke lapangan es skating. Zhang Zili pergi ke penjaga lapangan es, dan ia menyuruh penjaga untuk memanggil nama seorang pria. Nama itu ialah Zijun, yang merupakan nama korban pembunuhan tahun 1999 yang lalu.
Setelah nama itu dipanggil, terlihat pria itu bergegas pergi meninggalkan lapangan. Zhang Zili pun mencoba untuk menangkapnya, namun gagal karena pria itu menggunakan sepatu es. Zhang Zili pun melaporkan hasil temuannya kepada detektif yang sedang menangani kasus pembunuhan yang menewaskan detektif Wang. Detektif itu membawa Wu Zichen yang merupakan istri dari almarhum Zichun untuk diinterogasi. Lalu Wu Zichen meminta untuk dipertemukan dengan Zhang Zili. Wu Zichen tak menyangka bahwa Zhang Zili merupakan seorang polisi. Zhang Zili pun menceritakan apa yang ia lihat kepada Wu Zichen. Ia mengatakan melihat seorang pria yang menjatuhkan potongan tubuh manusia ke dalam kereta api. Dan ia mengatakan peristiwa ini mengingatkannya pada kasus tahun 1999 yang lalu. Ia juga mengatakan bahwa satu-satunya pekerja yang dapat melakukan hal yang sama untuk menyebarkan potongan itu adalah operator timbangan kereta. Jika operator menjatuhkan potongan ke dalam kereta pada shift malam, maka potongan tubuh itu dapat menyebar pagi harinya di seluruh negeri. Dan Zichun semasa hidupnya merupakan operator timbangan batubara. Wu Zichen pun tak bisa mengelak lagi. Ia lalu menceritakan semuanya kepada Zhang Zili. Pada tahun 1999, suaminya Zichun tidak sengaja membunuh seorang pria ketika berusaha merampok. Karena takut ditangkap, Zichun pun memalsukan kematiannya dengan memotong-motong tubuh korbannya sebagai pengganti dirinya. Zichun berhasil menukar identitasnya dengan korban, tetapi ia tidak bisa muncul lagi ke depan umum. Wu Zichen juga mengatakan bahwa selama ini Zichun masih hidup dan selalu mengawasinya. Zichun membunuh semua pria yang dekat dengan Wu Zichen, termasuk 2 korban terakhir, dan mengancam akan membunuh Wu Zichen jika ia menceritakan hal ini kepada polisi. Zhang Zili pun melaporkan hal itu kepada detektif, dan ia juga mengatakan telah mendapat informasi bahwa Zichun menghubungi Wu Zichen di sebuah telepon umum untuk bertemu. Beberapa waktu kemudian, Wu Zichen menemui Zichun di sebuah hotel. Zichun memberikan uang kepada Wu Zichen. Tampak dari raut wajahnya, Zichun sangat merindukan istrinya tersebut. Ia pun membawa Wu Zichen keluar untuk jalan-jalan sekalian membeli rokok. Pada saat akan membeli rokok, Zichun pergi sendirian. Namun di dalam kedai rokok ada 2 orang yang mencurigakan. Lalu Zichun langsung lari ketakutan. Dan ternyata 2 orang itu adalah polisi. Ternyata segerombolan polisi sedari tadi telah membuntuti Wu Zichen dan Zichun. Zichun pun berlari terbirit-birit dikejar oleh para polisi itu. Ia pun tertembak dan tewas. Setelah potongan tubuhnya berhasil ditemukan, akhirnya keluarga detektif Wang memakamkan jenazahnya. Wu Zichen yang masih di kantor polisi diantarkan oleh Zhang Zili pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulang, Wu Zichen menangis karena ia merasa nyawanya hampir celaka ketika polisi hendak menembak Zichun. Ia menangis dan Zhang Zili berusaha menenangkannya. Sesampainya di laundry, di depan pintu telah menanti detektif yang menangani kasus pembunuhan itu untuk meminta abu jenazah orang yang dulu menggantikan identitas Zichun untuk diteliti. Tetapi Wu Zichen telah meneburkan abu jenazah itu ke sungai. Detektif itu pun membawa Wu Zichen ke mobilnya untuk dimintai keterangan. Zhang Zili masuk ke dalam laundry dan teringat bahwa Wu Zichen pernah membuang abu di depan pohon laundry itu. Lalu Zhang Zili meminta jaket pria yang pernah dirusak oleh Wu Zichen kepada Ming Rong. Sepertinya Zhang Zili masih memiliki kecurigaan terhadap kasus ini. Ming Rong memberikan kartu nama yang ada di jaket tersebut. Zhang Zili pun langsung pergi ke alamat si pemilik jaket. Singkat cerita, akhirnya ia berhasil menemui seorang wanita setengah baya yang merupakan istri si pemilik jaket. Wanita ini merupakan pemilik sebuah klub malam yang bernama Daylight Firework Club. Ia berkata bahwa suaminya pernah memiliki jaket seperti itu dan bercerita bahwa pernah ada seorang perempuan yang menjumpai suaminya di depan klub mereka. Namun suaminya pergi bersama wanita itu dan tidak pernah pulang sampai sekarang. Zhang Zili bertanya kenapa ia tidak melaporkan hal tersebut ke polisi. Namun wanita itu menjawab apa yang bisa dilakukan oleh polisi jika seorang lelaki pergi dengan selingkuhannya. Zhang Zili bertanya apakah ia bisa mengenali wajah perempuan yang bersama suaminya itu. Wanita itu pun mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melupakan wajahnya.
Di sini, Zhang Zili semakin merasa masih ada yang tak beres dengan kasus ini. Cerita berlanjut. Di laundry, Zhang Zili yang sedang berada di sana mengajak Wu Zichen untuk melihat pertunjukan di taman hiburan malam ini. Malam pun tiba, Zhang Zili pergi bersama Wu Zichen ke taman hiburan. Zhang Zili membawa Wu Zichen menaiki biang lala. Wu Zichen berkata tidak ada pertunjukan malam ini. Lalu kenapa Zhang Zili membawanya ke sana? Saat berada di biang lala, Zhang Zili menunjuk ke arah klub malam yang terlihat dari atas. Zhang Zili bertanya apakah ia mengenali klub tersebut. Wu Zichen pun menyebutkan nama klub tersebut. Zhang Zili pun berkata agar Wu Zichen menceritakan semua kebenarannya. Wu Zichen malah mencium Zhang Zili dan mereka pun bercumbu di biang lala tersebut. Keesokan harinya Zhang Zili membawa Wu Zichen pergi makan bersama. Ternyata Zhang Zili telah melaporkan segalanya pada polisi, hingga para polisi lalu membawa Wu Zichen untuk diinterogasi di dalam mobil, dengan jaket temuan Zhang Zili sebagai buktinya. Zhang Zili tampak merasa bersalah, tapi apa daya kebenaran harus tetap ditegakkan. Polisi menanyakan lagi apakah Wu Zichen menabur abu korban di sungai atau menguburnya di bawah pohon. Lalu Wu Zichen pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Pria yang memiliki jaket itu bernama Li Liangying. Wu Zichen lah yang membunuhnya sendiri. Ia tidak sengaja merusak jaket pria itu. Lalu pria itu meminta ganti rugi. Karena tidak mampu membayar, Li Liangying memaksa Wu Zichen pergi ke hotel. Wu Zichen membunuh pria itu dengan cara menikamnya, dan ternyata terungkap bahwa suaminya Zichun tidak terlibat sama sekali. Karena rasa cintanya, Zichun mengorbankan hidupnya untuk Wu Zichen. Tetapi ironisnya, Wu Zichen mengkhianati suaminya tersebut. Akhirnya semua kasus pembunuhan dari tahun 1999 berhasil dipecahkan, dan para polisi beserta Zhang Zili merayakan keberhasilan mereka. Tak lama kemudian Zhang Zili mengunjungi sebuah sanggar dan menari sesukanya sebagai bentuk ekspresi atas kehidupan yang penuh pengorbanan. Scene berganti, Wu Zichen akhirnya ditangkap oleh polisi. Polisi membawa Wu Zichen ke tempat kejadian perkara untuk mereka ulang kejadian. Tempat itu adalah rumah yang pernah ditempati Wu Zichen bersama suaminya Zichun. Wu Zichen menceritakan semuanya, di mana ia mendapatkan pisau dan kamar di mana ia membunuh korbannya. Pemilik rumah yang tidak tahu akan kejadian yang pernah terjadi di rumahnya pun terdiam bingung dengan adegan yang sedang diperagakan oleh Wu Zichen. Saat akan pergi ke tempat pembuangan mayat, dari arah gedung terlihat kembang api meluncur ke arah para polisi dan Wu Zichen. Wu Zichen bersama polisi pun pergi, namun kembang api itu terus menyala. Selanjutnya para polisi mencoba untuk menghentikan kembang api itu, namun kembang api itu terus saja menyala. Lalu datang pula pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Lalu begitu saja film pun selesai. Yeja adalah seorang janda yang bekerja sebagai petani ginseng dan menjual berbagai obat-obatan herbal. Ia memiliki seorang putra bernama Dojun yang mengidap keterbelakangan mental. Hari itu dari dalam rumahnya sambil memotongi rempah, Yeja melihat putranya diserempet mobil. Ia terlihat begitu mencemaskan putranya, padahal putranya baik-baik saja. Justru Yeja lah yang terluka karena tangannya terkena alat pemotong rempahnya. Putranya Dojun memiliki teman bernama Jinte. Dojun lantas pergi bersama Jinte mencari mobil yang menabraknya di lapangan golf. Sesampainya di sana, Jinte merusak kaca spion mobil tersebut. Jinte dan Dojun lalu menunggu si pengemudi mobil di pinggir danau untuk diberi pelajaran. Dojun yang penuh rasa penasaran masuk ke dalam danau dan mengantongi banyak bola golf yang tenggelam di dasarnya. Dua sahabat ini kemudian membahas soal wanita. Dojun belum pernah tidur dengan wanita manapun selain ibunya. Berbeda dengan Jinte yang seperti sudah sering melakukannya. Mereka berdua lalu menghadang rombongan profesor yang akan main golf. Diketahui rombongan inilah yang telah menabrak Dojun. Jinte lalu menggertak rombongan ini. Ia juga mengancam dengan sebuah tongkat golf. Keributan itu akhirnya membawa mereka semua ke kantor polisi.
Polisi tersebut menyarankan agar kedua pihak damai saja. Toh, rombongan profesor ini sudah melakukan tabrak lari terhadap Dojun. Rombongan profesor itu sepakat damai asal Jin-tae dan Dojun harus membayar ganti rugi spion mobil mereka yang rusak. Dojun sibuk menulis namanya di bola golf, sementara Jin-tae yang sadar itu perbuatannya, ia pun mencuci tangan memanfaatkan keterbelakangan mental Dojun dan menyebut kalau spion rusak itu adalah perbuatan Dojun. Sebagai seorang ibu, Hyeja melakukan apapun untuk melindungi anak semata wayangnya ini. Jika kebanyakan orang tua akan memarahi anaknya setelah terlibat masalah, Hyeja justru memasakkan makanan yang sehat untuk anaknya. Ia hanya sedikit kesal karena kaca mobil yang dirusakkan Dojun harganya mahal dan ia tidak punya uang. Dan juga Hyeja melarang Dojun berteman dengan Jin-tae. Mendengar nama Jin-tae, Dojun pun langsung bergegas ingin pergi menemuinya. 바보? Hyeja memiliki kemampuan akupuntur. Ia sering menggunakan kemampuannya ini sebagai pekerjaan sambilan. Tapi hari itu ia tidak meminta bayaran pada mija tetangganya karena ia ingin pinjam uang saja untuk membayar ganti rugi spion yang dirusak oleh Dojun. Malam pun tiba, nampak Dojun duduk bersama seorang wanita di sebuah bar. Dalam keadaan setengah mabuk, ia mencoba merayu wanita tersebut. Wanita itu diketahui menunggu Jin-tae. Namun karena Jin-tae tak kunjung datang, ia pun beralih pada pria lain dan meninggalkan Dojun. Jin-tae rupanya kembali ke danau dan mengambil tongkat golf yang kemarin ia lemparkan. Dan Dojun yang setia kawan kini sudah terlelap karena masih menunggunya. Ia bahkan sampai diusir oleh pemilik bar tersebut. Saat akan pergi, anak pemilik bar tersebut datang dan lagi-lagi Dojun mencoba merayunya. Di perjalanan pulang, Dojun yang gundah dan dalam keadaan mabuk melempar-lemparkan bola golf kemarin yang selalu ia bawa di kantongnya. Ia lalu melihat seorang gadis berjalan seorang diri. Dojun memanggil-manggil gadis itu dan merayunya. Namun, gadis itu malah masuk ke dalam lorong dan bersembunyi. Dojun tidak mengejarnya dan memilih pergi saat gadis itu melemparkan batu besar ke arahnya. Setibanya di rumah, ia langsung pergi ke kamar ibunya dan tidur bersama sang ibu. Keesokan paginya, gadis yang kemarin dirayu Dojun ditemukan tidak bernyawa di atap bangunan kosong. Gadis yang masih mengenakan seragam SMA ini diketahui bernama Ah-jung. Ah-jung hanya hidup berdua bersama sang nenek. Itu pun neneknya setiap hari hanya keluyuran sambil membawa arak beras. Polisi setempat berusaha mencari barang bukti yang menuju pada pelakunya. Para polisi ini menduga kematian Ah-jung disebabkan benda tumpul yang membuat kepalanya retak dan mengeluarkan banyak darah. Kasus ini sampai di telinga Hyeja. Ia yang kedatangan pelanggan sampai tak fokus melayani. Apalagi melihat kepala tim kepolisian datang menjemput anaknya Dojun. Dojun ditangkap sebagai pelaku karena ditemukan bola golf yang bertuliskan namanya berlumuran darah di dekat mayat korban. Tak hanya itu, ada juga saksi mata yang melihat Dojun mengikuti Ah-jung dan menggodanya. Saat diinterogasi, Dojun ternyata tak mengingat kejadian pada malam kemarin. Yang ia ingat hanya pergi ke bar, lalu pulang dan tidur bersama ibunya. Ketua tim yang mencoba menanyai Dojun pun tak bisa membuat Dojun berbicara mengingat kejadian itu. Alhasil, dengan bukti dan saksi yang ada ditambah Dojun menandatangani pernyataan bahwa ia benar melakukan pembunuhan, jadilah ia sebagai tersangka Ah-jung dan ditahan. 웃지마 도전아 아예 시체 옆에다가 비석을 세우지 이 새끼야. Hyeja datang menemui Dojun di tahanan. Ia sangat khawatir jika anaknya disiksa. Ia pun mengajarkan Dojun agar menyangkal tuduhan pembunuhan jika Dojun memang tidak membunuh Ah-jung. Dojun pun mengatakan jika ia telah melakukan pembunuhan, tentu ia harus mengakui perbuatan itu. Tapi ia tidak membunuh Ah-jung, hanya saja semua orang menyebut ialah pembunuhnya. Mendengar pengakuan anaknya, Hyeja di tengah hujan lebat menemui Jaemun, si kepala tim kepolisian. Hyeja meyakinkan Jaemun jika anaknya tak akan mungkin melakukan pembunuhan. Namun Jaemun yang sangat lelah karena banyak kasus kejahatan. Ia pun berkata jika kasus Dojun tidak bisa diganggu-gugat lagi dan semuanya sudah sangat jelas. Hyeja harus menerima bahwa anaknya adalah seorang pembunuh. Hari rekonstruksi pun tiba. Hyeja turut menyaksikan di tengah halayak warga yang juga penasaran. Dojun melemparkan batu besar ke arah leher manekin Ah-jung hingga manekin itu rusak. Ia pun dimarahi karena ulahnya itu. Rekonstruksi yang dilakukan saat itu tampak sangat aneh karena Dojun sendiri kebingungan. Hyeja dibantu tetangganya Mija membagi-bagikan artikel yang berisi pembelaan bahwa anaknya bukanlah pembunuh.
Setelah membagi-bagikan artikel, Hyeja lalu dengan berani datang ke rumah duka Ahjung mencoba meminta maaf pada keluarga Ahjung dan menerangkan bahwa anaknya bukan pembunuh Ahjung. Hal ini tentu memancing emosi keluarga Ahjung hingga terjadi keributan. Nenek Ahjung yang benci keributan lalu menyiramkan arak beras yang selalu dibawanya. Karena tak kunjung juga berhenti berkelahi dan adu mulut, keponakan sang nenek pun menampar wajah Hyeja. Seketika, keributan itu pun berhenti. Masih belum cukup perjuangannya, Hyeja lalu menemui pengacara termahal di kota itu untuk membantu Dojun. Setibanya mereka di tahanan dan menemui Dojun, Hyeja pun kembali meminta Dojun agar mengingat kejadian itu dan menceritakan setiap detailnya pada si pengacara. Namun sayangnya Dojun justru teringat akan hal lain, yaitu dulu saat ia pasrah disebut telah merusakkan kaca mobil profesor yang menabraknya, ia baru ingat kalau bukan dia yang melakukannya, melainkan Jin-tae. Si pengacara yang memperhatikan tingkah ibu dan anak ini mulai merasa ragu. Ia bahkan pergi meninggalkan Dojun dan ibunya dengan alasan mendapat pesan penting dari kantornya. Hyeja dan Dojun lalu membahas soal Jin-tae. Hyeja teringat jika saat kejadian itu Dojun ingin menemui Jin-tae. Namun Dojun tidak bertemu dengan Jin-tae. Ia pun mulai menduga jika Jin-tae mungkin pelakunya, karena hanya Jin-tae jugalah yang tahu soal bola golf milik Dojun. 이것만 하면 기억이 이렇게 쑥쑥 잘 난다고요? Sadar kini ia tak bisa mengharapkan bantuan siapapun, Hyeja menyelidiki Jin-tae sendirian. Ia menyelinap masuk ke rumah Jin-tae dan menemukan tongkat golf yang seperti berlumuran darah. Hyeja hampir ketahuan dan terpaksa sembunyi di dalam lemari karena Jin-tae dan pacarnya pulang untuk bermesraan. Setelah berjam-jam berdiam diri dan menyaksikan romansa anak muda, ia pun berhasil kabur dengan membawa tongkat golf itu tanpa ketahuan. Hyeja pun langsung menjelaskan rentetan dugaan yang ia simpulkan sendiri pada Jaemun di kantor polisi. Tapi sayang, semua dugaannya tidaklah benar. Hal itu terbukti dari video yang diberikan Jin-tae, bahwa noda seperti darah yang ada di tongkat golfnya adalah lipstik pacarnya. Hyeja sangat malu dan menyesal. Ia nekat pulang di tengah guyuran hujan deras menolak payung yang diberikan oleh Jaemun. Sampai akhirnya di tengah jalan, ia pun membeli payung bekas dari tukang rongsokan. Hyeja lalu dijemput untuk menemui pengacara Dojun. Si pengacara meminta Hyeja setuju pada tawarannya tentang masa hukuman Dojun, yakni 4 tahun di rumah sakit jiwa. Hyeja belum memberikan persetujuan. Ia hanya diam dan langsung menenggak segelas bir. 이거 누가 봐도 그냥 리스트에 말라붙은 건데. Di rumahnya, ia ditemui oleh Jin-tae yang tidak terima akan perbuatan Hyeja padanya. Ia yang merasa dihianati meminta bayaran $5.000 sebagai uang damai. Hyeja yang merasa bersalah kemudian memberikan uang tabungannya yang belum seberapa itu kepada Jin-tae. Saat Jin-tae akan pergi, ia teringat gosip yang beredar tentang Ahjung, namun tidak ingin menceritakannya. Ia lalu mengatakan pada Hyeja jika motif pembunuhan Ahjung bisa jadi karena nafsu atau balas dendam. Jin-tae juga menyadari bahwa Dojun hanya dikambing hitamkan. Untuk itulah, Hyeja harus mulai menyelidiki orang-orang yang berkaitan dengan Ahjung. Tak hanya itu, Jin-tae juga memberitahu keanehan lain, di mana mayat Ahjung ditinggalkan di atas atap dengan sengaja, agar seolah-olah semua orang di desa tersebut tahu bahwa si pelaku telah membunuh Ahjung. Hyeja pun mulai melakukan penyelidikan seorang diri demi menemukan pembunuh Ahjung sebenarnya. Setelah mencari informasi dari berbagai sumber, Hyeja pun mendapati jika Ahjung ternyata gadis sebatang kara yang melakukan semuanya seorang diri. Tak hanya itu, Ahjung juga memiliki seorang pacar yang dijuluki JP si gila. Ia juga memiliki nama lain, yakni gadis kue beras. Sementara itu di lapas, Dojun yang sedang berusaha mengingat diusili oleh tahanan lain. Hal itu membuat Dojun marah dan mereka jadi adu tinju. Hyeja yang mengetahui itu pun memarahi Dojun. Dojun mengatakan, toh Hyeja sendiri yang mengajarkan jika ada yang menghinanya, maka Dojun harus menendangnya. Dojun lalu menceritakan akibat perkelahian itu. Ia jadi mengingat sesuatu. Dulu saat Dojun berusia 5 tahun, Hyeja pernah ingin membunuhnya dengan racun serangga. Hyeja histeris mendengar itu. Hyeja pun menjelaskan kalau waktu itu ia begitu putus asa dengan hidupnya. Ia ingin mengakhiri hidup mereka, bukan Dojun saja. Singkat cerita, saat Hyeja memperbaiki foto Dojun di warnet Mija ingat bahwa Ahjung juga pernah ingin mencetak 20 foto dari HP-nya. Saat itu tiba-tiba Ahjung mimisan dan temannya murni menolongnya.
Hyeja pun segera pergi menemui Murni. Ia beralasan ingin memodifikasi HP-nya seperti HP milik Murni agar bisa mendekat kepadanya. Sampai akhirnya di sebuah kafe saat Murni sedang mengotak-atik HP Hyeja. Hyeja pun menyinggung apakah Murni juga memodifikasi HP Ahjung. Hyeja juga menanyakan di mana HP Ahjung sekarang. Mendengar nama sahabatnya disebut, seketika Murni terdiam. Murni lalu meminta dibelikan pembalut oleh Hyeja. Ia berjanji tidak akan pergi kemana-mana. Namun saat Hyeja kembali, Murni sudah hilang entah kemana. Ternyata Murni sedang dipukuli oleh 2 orang siswa SMA yang juga mencari HP Ahjung. Untunglah Hyeja berhasil menyelamatkan Murni dengan memancing pemilik toko agar melihat aksi perundungan itu. Hyeja lalu meminta bantuan Jinte untuk menginterogasi 2 siswa tersebut. Ternyata diketahui bahwa Ahjung sering ditiduri oleh banyak pria. Ia tidak pernah mengambil bayaran uang, melainkan hanya arak beras. Jinte lalu menginterogasi 2 siswa ini di tempat terpisah. Siswa-siswa berandal ini mencari HP Ahjung karena di dalam HP tersebut ada foto-foto pria yang pernah tidur bersamanya. Salah seorang siswa mengatakan jika pembunuh Ahjung pasti salah seorang yang fotonya ada di HP Ahjung. Namun Dojunlah yang justru dikambing hitamkan. Siswa itu kemudian mengatakan jika dulu Ahjung pernah menanyakan berapa arak beras yang akan didapatkannya jika HP itu ditukar dengan arak beras. Sontak Hyeja teringat kalau nenek Ahjung selalu membawa arak beras. Maka dari itu selama ini arak beras yang didapat Ahjung pasti diberikan kepada neneknya. Hyeja pun pergi ke rumah nenek Ahjung. Ia memberikan beberapa uang untuk ditukarkan dengan HP Ahjung dan beralasan kehadirannya diminta langsung oleh arwah Ahjung. Keesokannya, Hyeja pun langsung menunjukkan foto-foto yang ada di HP Ahjung pada Dojun agar Dojun bisa ingat siapa yang membunuh Ahjung malam itu. Dojun menjelaskan kalau pria yang dilihatnya berambut putih dan sudah tua. Hyeja pun menunjukkan satu foto yaitu seorang pria tukang rongsokan. Dojun pun membenarkan dengan menganggukkan kepalanya. Hyeja segera pergi menemui pria tua itu di rumahnya yang dekat dengan hutan. Di sana banyak sekali barang-barang rongsokan. Hyeja mengaku sebagai seorang relawan yang menyediakan pemeriksaan medis gratis untuk orang tua jompo. Pria itu pun kemudian menjelaskan kalau jantungnya terasa sakit karena menyaksikan hal yang mengerikan. Hyeja bersiap akan melakukan pengobatan akupuntur yang bisa membuat pria itu lupa dengan ingatan mengerikan itu. Pria itu pun kemudian menceritakan tentang kejadian pembunuhan yang dilihatnya, yaitu pembunuhan Ahjung. Ia mengatakan kalau malam itu ia berada di dalam rumah yang dekat dengan TKP yang sudah ditinggalkan. Ia melihat Ahjung diikuti oleh Dojun dan Dojun menanyakan apakah Ahjung tidak menyukai pemuda. Ahjung melempar batu ke arah Dojun karena tidak suka. Ahjung juga mengatakan agar Dojun jangan berbicara seperti itu kepadanya. Saat itulah Dojun melemparkan batu yang dilempar Ahjung dan tepat mengenai kepala Ahjung. Seketika Ahjung pun tewas di tempat. Dojun kebingungan dan seperti ingin menelpon bantuan tapi tidak tahu caranya. Dojun juga tidak tahu kalau Ahjung sudah meninggal dunia. Dan entah kenapa Dojun menyeretnya naik ke atas atap. 이상한 것도 막 하고. Belum sempat menghabiskan cerita, Hyeja langsung naik pitam dan gelap mata. Ia tidak menerima cerita itu dan menyangkal segalanya. Saat pria itu ingin melaporkan apa yang dilihatnya pada polisi, Hyeja pun memukulnya dan menghabisi nyawanya menggunakan kunci Inggris. Saat sadar darah sudah mengalir begitu deras, Hyeja pun histeris karena pria tua itu sudah meninggal dunia. Dengan tenang, ia kemudian mendapat ide membakar rumah itu agar perbuatannya tidak ketahuan. Hyeja pun lalu pergi ke hutan untuk menenangkan diri. 하여튼 기껏 제대로 잡았다 했더니만. 아니야. Beberapa waktu kemudian, Hyeja sudah kembali ke rutinitasnya. Pagi itu ia dikunjungi Jaemun di rumahnya yang menyampaikan berita baik kalau putranya Dojun akan segera dibebaskan. Mereka sudah menemukan pelaku yang sebenarnya yaitu JP si gila. Tim polisi ini menemukan bercak darah Ahjung di baju JP. Ia membunuh Ahjung karena permasalahan cinta. Hyeja pun tak sanggup menahan air matanya saat bertemu dengan JP. Ia yang telah tahu segalanya hanya bisa menangis dan tak berani mengungkapkan yang sebenarnya. 울지 마라. Setelah Dojun bebas, Jinte datang menjemputnya bersama sang kekasih memberikan perayaan kecil. Di jalan, Dojun melihat bekas kebakaran rumah tukang rongsokan. Mereka pun memutuskan mampir ke sana mencari barang-barang yang tersisa. Di
Di rumah, saat Dojun sedang makan bersama ibunya, Dojun kepikiran tentang jasad Ah Jung yang diletakkan di atas atap. Menurutnya, JP meletakkan Ah Jung di atap agar semua orang bisa melihatnya dan segera membawanya ke rumah sakit karena Ah Jung telah berdarah. Hye-ja yang mendengar itu langsung bernapas berat. Keesokannya, Dojun mengantar ibunya yang akan pergi karya wisata bersama para orang tua jompo. Sesaat sebelum pergi, Dojun menyerahkan seperangkat alat akupuntur milik Hye-ja yang ditemukannya di rumah tukang rongsokan. Dojun mengatakan bagaimana ibunya bisa meninggalkan barang tersebut di sembarang tempat. Hye-ja langsung emosional. Ia segera pergi meninggalkan Dojun dan masuk ke dalam bus. Di perjalanan, Hye-ja hanya terdiam sementara rekan-rekannya yang lain nampak bergembira. Ia pun mengambil alat akupunturnya dan melakukan salah satu teknik akupuntur yang bisa menghilangkan rasa takut dan trauma yang ada di pikirannya. Segera setelah melakukan itu, Hye-ja pun bergabung bersama yang lain menari dan bergembira sepanjang perjalanan. Yap, dengan begitu film pun tamat.